Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan channel kami ya. Lanjut aja, kita kebetulan kedapatan lagi Vario 125 new atau 150 new yang keluaran tahun 2020-an dengan kendala lampu stop ya, stop lampnya ini mati guys. Ini lampu rem sama lampu standby nya mati, khusus untuk stop lamp doang ini ya. Biasanya sih kendalanya ada di tikus ya. Oke, lanjut aja, kita eksekusi. Kita mulai tahapan pembongkaran ya. Sesi pembongkaran kita mulai tahap dari awal itu biasanya bekel. Kalau saya bekel ini ada 3 baut ini dengan kunci ukuran 12 ya. Kemudian setelah bekel ini masih di bagian atas, kita bongkar bagian atas tangki. Kemudian setelah atas tutup tangki itu sudah terbuka, lanjut di bagian bagasi ya. Biar mudah, kalau saya sih seperti ini. Kita tahapannya di bagasi dulu, karena kalau setelah di bagasi ini ada baut-baut yang ketutup cover juga kan. Jadi kalau tahapannya tidak sesuai agak susah. Pastikan kabel nggak ketarik ya, itu ada kabel ya, kabel yang nempel sama bagasi itu kan kabel full pump. Kemudian kita lanjut ke bagian cover depan bagasi, cover yang hitam dop itu ada 2 baut penguncinya. Masih bautnya juga baut cacing kecil ya. Dari sini agak lumayan terlihat itu ada seperti sampah ya, sampah kelihatan nggak gitu. Ada kemungkinan besar itu tikus itu memang sangat meresahkan, hama meresahkan, di rumah tangga juga meresahkan, di motor pun juga udah sering kali tikus, sangat-sangat meresahkan. Kendala di motor-motor baru itu sering kali kalau tikus itu memakan kabel-kabel instalasi motor guys. Oke, lanjut ke bagian depannya lagi, ada 2 baut, masih baut cacing juga, kecil juga. Itu bautnya agak tertutup kan, agak di dalam, itu perlu diperhatikan juga. Kemudian ada semacam baut klip yang berbahan plastik, itu cuma ditekan aja. Kalau sudah ke masuk baru dicongkel aja. Dan juga setiap baut itu pasti berpasangan, ada di kanan ada di kiri. Motornya kotor banget ya guys. Maklum lagi musim hujan ya, biasanya banyak lumpur di jalanan.
karena jalannya juga masih banyak tanah sih, sama pasir. Oke, kemudian ada satu baut lagi di cover bagian samping bawah. Itu saya buka karena ada satu baut yang tertutup oleh cover ini guys ya. Cover ini cuman ngelepasin satu baut yang di belakang, satu itu baut cacing, kemudian tarik aja. Ada klipnya juga, klip yang warna biru di samping poster belakang itu tarik aja. Udah, kalau dirasa udah kelihatan, sekiranya udah bisa dipakai obeng, gitu aja, nggak usah dilepas, nggak apa-apa. Yang penting bisa ngelepasin bautnya itu. Daripada terlalu banyak yang dilepaskan. Lanjut, kemudian di samping kanan ya, masih sama, samping kanan juga posisinya juga sama. Yang membedakan hanya kanan dan kiri ya. Tempatnya juga sama. Ada baut juga yang tertutup cover samping ini ya, samping bawah ya. Untuk bautnya, baut masih baut pakai obeng, agak gede. Ukuran bautnya biasanya sih kunci 10. Lanjut, kemudian cover belakang. Oh, di sini ada satu baut yang keskip ya guys. Ada baut di bawah spakbor itu, ada 2 baut. Setelah 2 baut itu udah dilepas, tarik aja pelan-pelan. Kalau motor baru biasanya masih sepan ya, masih ngerekat gitu ya, jadi agak hati-hati. Tarik aja ke atas, agak ke belakang ya. Dari situ udah terlihat guys, ini ada sampah, ada tisu, ada sampah, dan juga bau kencing tikus guys. Agak menyengat banget kalau di sini. Biasanya kalau kencing tikus itu juga menyebabkan karat juga, menyebabkan korosi, dan menyebabkan kabelnya terkelupas. Itu biasanya, nggak tahu, mereka seneng banget makan kabel ya. Entah itu kabel motor, entah itu kabel rumah tangga, nggak kesetrum juga ya, anehnya itu. Ini guys, ini yang habis dimakan tikusnya itu sampai ujung. Oke, lanjut aja, kita eksekusi, kita rapikan, kita sambung kembali, yang biar hemat biaya ya guys. Kita cuman rapikan aja, mana yang putus kita sambung kembali. Setelah tersambung, karena ini nyambungnya juga, putusnya juga agak mepet sama penutup ya. Saya tuh biasanya sih kalau nggak mepet saya solasi. Ini kebetulan mepet banget, saya pakai lem bakar ya. Kebetulan juga saya punya alat yang lem bakarnya. Kalau manual pakai dibakar saya agak sulit.
Sudah, kemudian setelah kita rapikan tinggal kita tes ya guys ya, tes ini hidup enggak ya. Usahakan kabel jangan sampai terjepit ya. Kalau terkejepit juga sama aja, nggak bakalan hidup. Kalau hidup pun juga nantinya nggak lama pasti kendala lagi, ada terjadi kendala lagi. Ini udah hidup ya guys, itu lampu standby nya. Sekarang kita remnya hidup ya, jalannya. Sen juga sekalian kita tes lampu sen kanan kiri masuk, lampu rem hidup udah. Selanjutnya kita sesi pemasangannya. Di sini saya skip masangnya juga. Ya hitung-hitung hemat kuota aja guys, daripada nanti videonya kepanjangan. Masangnya juga kebalikannya dari pembongkaran ya, agak lebih hati-hati dikit ya, karena motor masih baru kan, motor juga. Lanjut dari pemasangan, kalau pemasangan juga masih kebalikannya dari pembongkaran ya. Diusahakan kalau memasang itu baut itu diusahakan apa yang kita lepas, baut yang sebelumnya kita lepas kita pasang kembali posisi semula ya guys. Terkadang ada juga mekanik yang sudah motornya udah rapi, udah terpasang semua, tapi masih sisa bautnya. Jadi kita upayakan jangan sampai ada sisa. Kalau misalkan kurang, kita komplitin lagi. Jadi kalau bodi juga, kalau bautnya kurang itu pasti kurang kokoh ya, agak getar juga, pasti ada suara berisik juga ya. Apalagi motor yang masih berumur beberapa tahunan kan, bodinya juga masih kencang. Kalau salah satu bautnya nggak kepasang pasti ada suara berisiknya. Kalau klip ini klip gampang-gampang sulit sih biasanya. Kalau masangnya sih gampang guys, tapi kadang-kala karena kotoran, karena udah lama, kalau pas ngelepas itu agak sulit. Kalau masang sih pasti gampang sih, yang penting posisinya udah diatur, posisinya lubangnya juga udah pas, tinggal colokin aja. Setelah colokin terasa udah masuk, itu klip yang di tengah itu cuman dipencet aja, sekiranya rata udah, itu udah ngancing. Kalau baut itu udah gak ngancing, lebih baik diganti supaya bodinya kokoh. Murah kok, itu paling berapa lah, 1000 apa 2000-an. Lanjut covernya yang kalau tahapan pemasangan Vario ini saya biasanya enaknya kayak gini. Kalau tahapannya udah beda, kayaknya juga agak sulit karena ada itu baut-baut yang tertutup sama cover yang terakhir itu. Yang terakhir juga kalau saya pasti
bagasi itu sesi terakhir setelah cover ya, setelah cover bodinya itu bagasi sesi terakhir. Bagasi ini bautnya 3 biji, satu di depan, 2 di belakang, masing-masing kuncinya 10 semua. Satu baut, biasanya baut ini tempat dudukannya agak ringkih ya. Kalau visualnya agak kurang jelas ya guys, kami ini masih tahap belajar konten guys. Ya kalau ternyata memang faktor HP, saya pakai HP guys, masih amatiran kalau konten ini guys. Ya semoga bisa apa ya, kita bukan termasuk sok pinter juga, kita cuman berbagi pengalaman aja guys. Kita belajar sama-sama, cari tahu, mengatasi masalah-masalah pada motor ya. Seperti ini memang hal sepele-sepele, tapi kadangkala proses mencari masalahnya dan proses pembongkaran bodi kadang juga jarang yang udah paham kan. Oke, udah selesai guys, lampu udah hidup semua, lampu rem ready, lampu sen kanan kiri ready semua. Sukses guys. Oke, cukup sekian dari kami ya, kurang lebihnya mohon maaf. Kita ketemu lagi konten berikutnya. Wassalam.